Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali ya untuk pelajaran Aswaja ya, kelas 8. Untuk pertemuan yang pertama kemarin itu kan hanya memberikan informasi seputar penilaian atau tata cara dalam pembelajaran daring. Nah, sekarang baru benar-benar pertemuan pertama yang mana saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian aswaja. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah agar selama kita belajar hari ini, ilmu yang kita dapat bisa menjadi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, kita buka dengan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ya. Kemudian di sini ada pengertian aswaja atau ahlussunnah wal jamaah yang nanti kita bahas ya. Jadi kita akan membahas untuk pertemuan pertama bab 1 tentang ahlussunnah wal jamaah. Ya. Aswaja merupakan singkatan dari ahlussunnah wal jamaah, yang mana ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah. Kita perhatikan satu-satu ya pengertiannya. Ahlu atau ahl, yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Kemudian as-sunnah atau sunnah, secara bahasa bermakna jalan, cara, atau perilaku. Bisa juga kebiasaan atau tingkah laku. Kemudian ada al-jamaah yang berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain. Bisa diartikan sebagai perkumpulan atau suatu golongan atau suatu kaum, artinya seseorang yang berkumpul ya dalam suatu jamaah atau berjamaah. Ini secara bahasa ya. Nah, kemudian ada pengertian yang lebih spesifik lagi tentang sunnah, yang mana sunnah secara istilah adalah suatu cara atau suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain dari kalangan orang yang mengerti tentang Islam, seperti sahabat Rasulullah, ya kan? Para tabi'in, kemudian sampai ke para ulama. Nah, bila kita simpulkan secara terminologi, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau kita secara terminologi atau secara istilah pengertian secara umum itu adalah suatu golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan sampai ke para tabi'in, al-ulama, sampai ke para ulama. Apa saja sih kebiasaan Rasulullah atau tabiat Rasulullah dan para sahabat? Nggak usah terlalu jauh-jauh ya, seperti kayak sholat sunnah, ya kan, rawatib, goiru rawatib, puasa Senin Kemis, gitu, senyum, bersodako, ya kan, makan minum dengan tangan kanan, melakukan segala sesuatu dengan berdoa, itu adalah sunnah-sunnah para Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kemudian saya kembangkan lagi supaya kalian lebih paham. Ada pengertian lain yang menjelaskan atau definisi lainnya,
Seperti yang diambil dalam kitab Gunya Litolibi Torikil Haq, yang mana ini adalah kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang mana mengatakan sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah, ya, ini juga menurut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, yang mana jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya para khulafa sampai kepada sahabat-sahabat wat tabi'in, al ulama sampai ulama sekarang. Jadi ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, yang mana sunnah itu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, entah itu dari ucapan, perilaku, takrir itu ketetapannya. Dan sekarang jamaah itu adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat Rasul, dari para khulafaur rasyidin sampai kepada sekarang para ulama. Nah, ini juga dikatakan pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah. Bisa disimpulkan, nanti ada kesimpulan di akhir. Nah, sedangkan mazhabnya, mazhab ahlu sunnah wal jamaah itu siapa saja? Jadi ada 4. Dalam ilmu fikih ya, ini mazhab dalam ilmu fikih. Karena mazhab itu tidak hanya fikih saja, ada tentang tasawuf, ada juga tentang hadis, ada juga nanti juga mengambil ke mazhab tasawuf ya, hadis, terus ini fikih, akidah ya, tentang akhlak itu juga ada mantapnya sendiri atau ada imamnya sendiri yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau yang ini adalah mantap fikih yang paling penting di Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nanti ini kita akan bahas secara lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu 4 mazhab fikih, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ya, banyak hadis-hadisnya beliau-beliau yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Ya. Nah, dari definisi semua tadi yang di atas, itu bisa disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan merupakan aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang hakikinya itu namun justru merupakan Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabat. Jadi kesimpulan dari pengertian yang di atas tadi bisa dikatakan yaitu suatu golongan kaum yang mengikuti ajaran, tingkah laku, tabiat, takrir Rasulullah dan para sahabat. Yang mana mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu aliran sudah ada sejak zaman dulu. Jadi jangan mengatakan mohon maaf, Ahlussunnah itu NU, Ahlussunnah itu Muhammadiyah, Ahlussunnah itu LDII. Semuanya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Entah NU, Pak Muhammadiyah, Pak LDII atau yang aliran-aliran golongan yang lain, semuanya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan membenarkan golongan pribadi menyalahkan golongan lain. Itu tidak menunjukkan ahlu sunnah wal jamaah. Orang ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Memperkuat persatuan umat Islam, bukan malah bercerai-cerai. Jadi jangan mengaku hak paten golongannya itu paling benar ahlu sunnahnya, ya, itu tidak baik. Nah, ini kalau kalian mendengarkan seperti itu dari orang lain, dari mungkin ya dari turun-temurun bapak ibu kamu, ya, NU itu paling benar, enggak. Nah,
Ya, semuanya benar. Entah kamu itu Muhammadiyah, LDI, NU, semuanya kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan mengucilkan temanmu yang tidak sependapat denganmu. Jangan membiarkan temanmu sendirian kalau mereka tidak segolongan denganmu. Semuanya adalah umat Rasulullah, umat Muslim yang mana alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Meskipun kita yang belajar ini di sini sekarang aswaja mengarah ke NU, tapi saya buat secara bulat. Nggak hanya NU Ahlus Sunnah, semuanya adalah Ahlus Sunnah, ya. Kalau ada perbedaan sholat antara kunut dan tidak kunut, mana yang benar, Pak? Semuanya benar. Kak kunut itu ya ada hadisnya di Imam Imam Hambali. Yang kunut juga ada hadisnya di Imam Syafi'i. Kedua-duanya benar. Sing salah apa? Sing salah iku sing gak sembayang. Itu yang salah, ya. Kunut, gak kunut itu terserah kamu. Karena kunut itu juga tidak termasuk rukunnya sholat. Boleh dikerjakan, juga tidak boleh tidak dikerjakan. Terserah. Yang penting memang ada hadisnya dua itu dan hadisnya adalah sahih, ya. Jadi jangan berdebat sesuatu yang tidak pasti. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau ada teman kelasmu yang mungkin tidak NU, dia LDI, ya tetap berteman. Atau teman kelasmu ada yang Muhammadiyah, ya tetap kita berteman. Sama semuanya. Ya, jangan terpengaruh oleh eh, istilahnya mungkin ayah kita, ibu kita atau golongan-golongan di masyarakatmu. Ya, itu NU. Apa itu Muhammadiyah jangan kembul. Nah, itu nggak boleh. Itu LDI jangan dikembuli. Nah, itu juga nggak boleh. Mereka punya amalan masing-masing meskipun memang berbeda dengan kita, ya. Istilahnya kalau sampai mau berangkat nangkrian dulu ya, ada yang lewat bypass, ada yang lewat tambak. Foto tutu iyo nangkrian. Cuman dalane beda, ya. Istilahnya itu sama saja. Jadi kita mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Ahlus Sunnahnya semua golongan, tidak hanya NU saja, tapi Muhammadiyah juga yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Jadi jangan saling menyalahkan atau membenarkan diri sendiri, golongan kita sendiri, dan menyalahkan golongan yang lain. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan itu tidak boleh, ya. Yang penting kita ibadah lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, ya. Ini yang harus kita pahami tentang definisi dan pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan sedikit. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan Islam yang murni, ya. Islam yang murni yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan oleh para sahabatnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang menjadi pendiri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, jelas sejarahnya ya. Jadi ojo akon-akon. Oh, aku sing Ahlus Sunnah, sing paling dekat dengan keluarga Rasulullah, paling mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang lain salah. Nah, itu juga tidak boleh. Ini sejarahnya juga jelas ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini semuanya yang buat zamannya sahabat Rasulullah. Tidak ada yang mematenkan bahwa yang buat Ahlussunnah wal Jamaah Abu Bakar, enggak. Yang buat Ahlussunnah wal Jamaah Umar juga tidak, dan lainnya enggak. Semuanya membuat ini adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah untuk umat Islam. Kemudian yang ada hanyalah ulama yang telah merumuskan kembali ajaran Islam setelah lahirnya beberapa faham dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan kemurnian ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, di sini setelah sejarah itu berjalan, zamannya kita, zaman para ulama dan sampai sekarang, itu banyak orang-orang yang menyalahgunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau diselewengkan, ya, amalan-amalannya itu disalahkan, diselewengkan,
ya, mosok sembayang ono sing joget-joget, ya, ada di video itu ya. Itu yang diselewengkan. Makanya para ulama memakamkan, gak ano sembahyang seperti itu. Sembahyang sing temanku seperti yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi para ulama sekarang itu meluruskan yaitu amalan-amalan yang sudah disalahgunakan, diselewengkan, atau disalahkaprakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kita sebagai generasi penerus juga harus tetap menjaga kebenaran dari amalan-amalan atau tuntunan-tuntunan dari Ahlussunnah wal Jamaah dari Rasulullah dan para sahabat. Jadi meneruskan amalan tersebut, jangan sampai menyelewengkannya kepada hal-hal yang tidak baik. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalian juga harus paham apa sih Ahlussunnah wal Jamaah secara dasar. Kemudian sejarahnya bagaimana. Nah itu tadi, dari atas pengertian ahlu itu golongan, sunnah itu yaitu perlakuan atau tingkah laku Rasulullah, wal jamaah ini sekumpulan orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi kita ini semua termasuk Ahlussunnah wal Jamaah selagi kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah dan para sahabat. Ya, inilah tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Secara kesimpulan ya, saya pakamkan lagi bahwa semuanya ya yang sudah syahadat kepada Allah, ya sudah yakin juga, sudah iman, sudah menjalankan sholat dan sebagainya, itu semua adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak hanya orang NU, tapi Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya. Cuman kita memang di golongan mungkin ada yang golongan NU, ada yang golongan Muhammadiyah, ya nggak masalah. Itu tidak masalah. Golongan organisasi itu maklum ya. Tapi yang terpenting adalah terjalinnya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda golongan, berbeda-beda pendapat entah kunut atau tidak, tapi tetap yang terpenting menjalin persatuan. Paham ya anak-anak? Itu sekilas tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ya. Untuk kalian didengarkan tadi video saya dari awal sampai akhir ya. Selain itu nanti kalian akan bisa absen ya, absen seperti pertemuan pertama kemarin. Absen di kolom komentar di Google Classroom, nama lengkap ya, nama lengkap saja sudah jelas ya, nama lengkap nggak usah kelas atau itu sudah jelas karena sudah di kelasnya masing-masing ya, intinya nama lengkapnya. Itu menunjukkan kalian sudah mendengarkan dan memahami video saya. Kamu tulis, tidak kamu tulis, tidak masalah karena di LKS kalian sudah ada jelas, tinggal kamu baca-baca lagi. Paham ya anak-anak? Jadi dengarkan video saya dari awal sampai akhir, difahami tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan minggu depan akan saya jelaskan juga materi dan sudah ada tugas. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, kamu hanya mendengarkan materi yang saya berikan ya. Entah kamu mendengarkan atau memahami atau tidak, kalau tidak mengerti juga bisa tanya japri ke saya. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa difahami dan sebagai ilmu baru tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.